Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa anzil alaina min barakatis sama. Ya Allah, turunkan kepada kami keberkahan-keberkahan dari langit. Hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sungguh curahan keberkahan yang tidak tertandingi nilainya. Bapak Ibu sekalian, coba bandingkan ketika misalnya musim kemarau, ya kan? Mana lebih baik siraman air hujan daripada siraman air sumur? Mana lebih bagus? Jauh lebih bagus air hujan. Berapa kali pun kita siram tanaman itu, ya kan? Kita bandingkan sekali hujan turun, jauh lebih hebat gizi yang dibawa curahan air hujan ini. Maka dikatakan di sini wa anzil alaina min barakatis sama. Ya Allah, turunkan kepada kami keberkahan-keberkahan yang turun dari langit. Di antaranya adalah air hujan itu. Wa ambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkan bagi kami ya Allah keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. Curahan air hujan itu menyebabkan suburnya tumbuhan-tumbuhan yang kita punya di bumi ini. Gitu kan? Maka wa ambit lana min barakatil ardi waqshib anna minal bala, dan tutupi Allah kepada kami bala bencana. Meskipun bala bencana itu Bapak Ibu sekalian sudah ditakdirkan misalnya kepada kita di Lauhil Mahfuz ketika kita belum lahir ke dunia ini, kan cara keyakinan kita qadaran-qadaran Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah dicatat. Si fulan pada hari ini akan mendapat rezeki seperti ini. Si fulan pada hari ini akan mendapat bencana seperti ini. Semua itu sudah dicatat dari sononya, dari sananya. Sejak kita di Lauhil Mahfuz ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan itu, ya, bisa jadi satu saat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan segala yang Dia kehendaki. Walaupun telah Dia tentukan, ya, kalau orang ini bersedekah misalnya, kalau orang ini bersedekah yang seharusnya dia mendapat bencana ini, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Bisa juga, ya kan? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, yaf'alu ma yurid, dalam Al-Qur'an dikatakan fa'alul lima yurid, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu karena Dia Maha Kuasa, ya. Kita pun Bapak Ibu sekalian, pernah di satu ketika Rasul mengatakan, kalian tidak akan masuk surga karena amal ibadah kalian, tapi kalian masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta engkau ya Rasulullah, ditanya sahabat, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Sebab turunnya rahmat itu, sebab turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu, satu di antaranya adalah ketika seseorang kecenderungannya senantiasa melakukan amal kebajikan, ya. Ada batu misalnya yang menyebabkan orang kesandung di jalan, ya kan, dipinggirkan. Orang lain mungkin tidak nampak, tidak lihat kan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita pinggirkan. Subhanallah. Nah, ini adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kotoran misalnya di teras kita di masjid misalnya, sengaja kita bersihkan walaupun orang tidak melihat kita, ya kan. Ini adalah perbuatan kebajikan ini mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan kita anggap enteng. Sesuatu kebaikan yang akan kita lakukan itu akan kembali kepada kita, ya.
kebaikan itu akan kembali kepada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, menyukai perbuatan-perbuatan baik orang lain. Perbuatan baik maksudnya adalah perbuatan yang tanpa pamrih tadi itu. Kita melakukan kebaikan ini dalam mencari kebaikan, kita tidak punya agenda supaya orang lain memuji kita, tidak. Itu namanya muhsinin. Gitu kan? Nah, ini subhanallah ya. Kita di sini alhamdulillah kadang-kadang ada kotoran di luar langsung dibersihkan, disiram gitu kan. Nah, ada kotoran ini langsung membersihkan. Mudah-mudahan ini adalah menjadi penyebab kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab turunnya rahmat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, fastami'u, ya, simak. Bukan hanya didengar saja, kalau dengar sudah pasti kita dengar kan, tapi mendengar dengan menyimak beda. Kalau mendengar, ya misalnya seperti kita mendengar bunyi knalpot motor kan kita dengar, tapi kan kita tidak hayati itu kan. Nah ini maksudnya mendengar sambil menghayati. Nah itu yang dikatakan Al-Quran fastami'u. Wa ansitu dan resapi bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ya walaupun tidak tahu artinya, tapi kita kita hayati, kita nikmati begitu nah. Nah itu makanya Bapak Ibu sekalian mohon maaf, saya menyarankan ketika ada misalnya bacaan surah Yasin. Kita kan sering kemarin kita baca surah Yasin di tempat Pak Juntak itu kan. Kadang-kadang yang ironi itu orang membaca Quran dia ngobrol. Nah, ini sering kadang seperti itu. Ada yang di sebelah kita ini ketika orang baca Yasin dia ngajak ngobrol pula. Nauzubillah, ya. Ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalau orang membaca Al-Quran usahakan diam kita sambil menyimaknya. Di akhir Al-Quran itu Allah mengatakan la'allakum turhamun. Dengan menyimak, menghayati bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, itu juga ketika kita misalnya ada wiridan, ada bacaan-bacaan, kita usahakan menyimak, mengikuti gitu kan? Nah, itulah kesempatan kita sebenarnya menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu. Kalau setelah itu nanti kita keluar sudah ngobrol, ngalor ngidul segala macam itu kan. Kita manfaatkan waktu yang tersedia itu untuk turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyimaknya, menghayatinya. Paling tidak kalau kita tidak tahu misalnya makna bacaan-bacaan itu, kita hayati bacaannya sudah benar apa belum, seperti itu kiranya bacaannya gitu kan. Kita bandingkan dengan bacaan kita. Misalnya kita mendengarkan, menyimak bacaan-bacaan para qori kita, para imam-imam kita simak dengan betul-betul bagaimana dia mengucapkan idghamnya, bagaimana dia mengucapkan izharannya, iqlabnya dan lain sebagainya. Itu termasuk fastami'una, artinya mengikuti bacaan-bacaan itu, ya. Kemudian yang ketiga, penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar, ya. Ulaika alaihim ulaika pangkalnya itu ya. Wa basyyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu ketika ditimpa musibah dia mengatakan, ya kami ini berasal dari Engkau ya Allah. Kami berasal darimu. Engkau yang menciptakan kami dan kami akan kembali kepadamu. Ini adalah ucapan orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, ini baru-baru ini bukan mengungkit-ungkit. Saudara kita Juntak baru mendapat musibah, mudah-mudahan ini menjadi media bagi beliau ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah itu dalam dirinya, ya Allah, kami ini semuanya memang berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Saat sekarang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar ketika menerima musibah itu, ya kan? Ulaika
ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar menerima musibah itu. Ya. Ketika menerima musibah itu dia sabar. Sabar itu maksudnya apa? Sabar itu artinya tetap kuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun hati saat itu sedang bersedih. Walaupun hati saat itu sedang kehilangan. Salat tidak tinggal. Justru ya kan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah di antara penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah memperbanyak sedekah. Berikan sedekah semampu kita kepada orang-orang yang membutuhkan fi sabilillah. Jadi bersedekah ini Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fis sarra'i wad dharra. Infakkanlah sebagian harta kamu itu dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan berduit. Wad dharra begitu juga dalam keadaan susah. Gitu kan? Nah, ini kadang-kadang kenapa tidak sedekah? Wah, nah sedekah saya lebih susah apa sedekah? Ya kan? Ya, artinya kita membagikan rezeki kita sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Dan inilah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya diantaranya bahwa sedekah ini adalah menutupi atau memadamkan api kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebelum melaksanakan sholat istisqa ini aparat pemerintah, kepala desa atau kepala kelurahan menganjurkan warganya supaya banyak-banyak bersedekah. Ya. Faqshib anna minal bala ma yaksifu ghairuk. Tutupi kami bala bencana, tidak ada yang bisa menutupinya kecuali Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Ya Allah, kami meminta ampun kepadamu karena Engkau adalah Maha Pengampun. Fa'arsilis sama'a alaina midrara. Maka turunkanlah hujan kepada kami dengan lebat, midrara. Artinya tidak putus-putus, terus-menerus. Wa yaghtasilu fil wadi iza sala, dan kemudian ia mandi ya, fil wadi artinya di lembah ketika hujan sudah turun itu, mandi di sana, iza sala bila mana sudah mengalir. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun ketika bunyi geledek misalnya yang bunyi itu petir. Nah, petir kita membacakan doa ketika bunyi petir seperti itu. Nah, diriwayatkan bahwa banyak ketika dilaksanakan sholat istisqa ini, di beberapa tempat kejadian belum selesai imam menutup khutbahnya, hujan pun turun lebat. Saya ketika di pesantren dulu terjadi kemarau panjang juga hampir 2 bulan tidak turun hujan. Sehingga kami pun melaksanakan sholat istisqa ini di halaman sekolah itulah. Diimami oleh salah seorang guru. Begitu jamaah dan imam masih sedang menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka petir pun mulai menyambar. Dan pulang ke pondok-pondok kami itu, ke tempat kami itu sudah kehujanan. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya ketika itu. Ini Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini intinya ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi, maka ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Di antaranya problem permasalahan kemarau dan kekeringan, maka kita disyariatkan, diajarkan supaya melakukan sholat istisqa. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali tentang sholat istisqa. Sebelum kita lanjut kepada bab yang lain atau topik yang lain, kita stop sementara, kita berikan pada Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanya jawab
pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dipersilakan. Silakan. Oh, Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, nah, 2 kali 3. Ya. Nah, jadi khutbah sholat istisqa ini pun kan dikatakan sama dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri kan 2 kali khutbah juga ya. Yang khutbah pertama, khutbah kedua, dan di tengah-tengahnya itu imam duduk sejenak, ya, duduk sejenak. Dulu kita sudah bicarakan itu kadar minimal selama kita membaca tasbih ketika sujud. Minimal seperti itu. Karena pada saat itu diriwayatkan doa juga sangat dikabulkan. Doa yang terletak antara 2 khutbah itu. Ya. Jadi jangan dilewatkan itu, baik sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Antara 2 Jumat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk waktu yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik sama. Jadi umumnya khutbah ini semuanya 2. Nah, semuanya khutbah Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, itu kan, semuanya dilakukan 2 kali, diantarai dengan duduk sejenak, ya, antara 2 khutbah.